Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 3 yang beranggotakan saya Ramina, saya Sylvia, saya Raju, saya Sanadil Fiora. Saya Budi Pratama. Kami di sini akan membawakan materi tentang lembaga jasa keuangan khusus, lembaga keuangan mikro, dan teknologi finansial. Ya, yang pertama ada bagian-bagian lembaga jasa keuangan khusus, yaitu yang pertama adalah Pegadaian, yang kedua lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPE, yang ketiga pembiayaan sekunder perumahan, yang keempat PT Permodalan Nasional Madani atau Persero, yang kelima ada PT Dana Reksa. Baik, di sini ada pengertian dari lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga jasa keuangan khusus adalah lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini ada tujuan lembaga jasa keuangan khusus. Tujuan lembaga keuangan khusus atau LJKK adalah untuk mendukung program pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LJKK juga berperan dalam menjaga kestabilan sistem keuangan dan ekonomi. Tujuan LJKK mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi investasi, mengelola risiko keuangan, memberi perlindungan dan jaminan, memberikan layanan keuangan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya ada pengertian pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menyerahkan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada fungsi pegadaian. Yang pertama itu ada mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah dan aman. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. Yang ketiga, mengelola keuangan, kelengkapan kepegawaian dan diklat. Yang keempat, mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana. Yang kelima, ada melakukan penelitian dan pengembangan. Yang terakhir, mengawasi pengelola perusahaan. Selanjutnya ada peran utama pegadaian. Yang pertama itu menyediakan kredit cepat dan mudah. Jadi pegadaian dikenal sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan syarat yang relatif mudah. Melalui layanan gadai, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dengan jaminan barang bergerak seperti emas, perhiasan atau kendaraan bermotor. Prosesnya yang cepat, masyarakat tidak terlalu rumit, menjadikannya pilihan yang menarik bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak. Yang kedua, mendorong inklusi keuangan. Pegadaian berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, yaitu upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dengan jangkauan yang luas hingga daerah-daerah terpencil. Pegadaian membantu masyarakat yang mungkin sulit mengakses
pinjaman. Sedangkan pegadaian syariah adalah pegadaian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan akad atau perjanjian berdasarkan hukum Islam. Selain itu, pegadaian juga memiliki berbagai macam produk atau layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Produk atau layanan pegadaian yaitu yang pertama, gadai konvensional yaitu KCA, layanan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas atau kendaraan. Yang kedua, gadai syariah yaitu RHN, layanan pinjaman berbasis syariah dengan prinsip akad syariah. Yang ketiga, kredit cepat aman yaitu KCA, produk pinjam dengan jangka waktu 1 sampai 120 hari dengan jaminan barang bergerak. Lalu yang keempat, kredit angsuran fidusia yaitu kreasi, produk pinjaman dengan jangka waktu 3 sampai 36 bulan dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Yang kelima, investasi emas dan cicilan emas, layanan untuk berinvestasi emas secara tunai maupun cicilan. Ada juga lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Export Bank adalah lembaga keuangan sebagai pemerintah Indonesia yang didirikan untuk mendukung dan memajukan ekspor nasional. LPI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Tujuan LPI didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan pembiayaan, pinjaman, dan asuransi kepada eksportir. LPI juga memberikan jasa konsultasi untuk membantu eksportir dalam mengembangkan produknya. Fungsi LPI. Fungsi LPI yang pertama ada pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada eksportir dalam bentuk kredit ekspor, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja. Yang kedua ada penjaminan, memberikan jaminan kepada eksportir untuk mengurangi resiko yang terkait dengan kegiatan ekspor. Yang ketiga ada asuransi, memberikan asuransi kepada eksportir untuk melindungi dari resiko kerugian akibat kejadian yang tidak terduga. Yang keempat ada jasa konsultasi, memberikan jasa konsultasi kepada eksportir dalam hal manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan. Pembiayaan sekunder rumahan. Pembiayaan sekunder rumahan adalah fasilitas pinjaman jangka menengah atau panjang kepada lembaga keuangan yang menggalakkan kredit kepemilikan rumah atau KPR atau disebut juga kreditur asing. Sederhananya, pembiayaan sekunder perumahan adalah proses di mana lembaga keuangan seperti bank menjual kembali KPR yang telah diberikan kepada nasabah kepada pihak lain seperti perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana segar yang dapat digunakan untuk menyalurkan lebih banyak KPR kepada masyarakat. Cara kerjanya yang pertama, pembelian KPR. Bank atau lembaga keuangan memberikan KPR kepada nasabah, lalu penjualan KPR. Bank atau lembaga keuangan menjual KPR tersebut kepada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Ketiga, bantu bank, meningkatkan likuiditas bank dan mengurangi resiko kredit. Terakhir ada sekuritisasi, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan mengamas KPR yang dibeli menjadi aset yang disebut efek jernih aset atau EB. Berikut ini contoh pembiayaan sekunder perumahan. Salah satu contoh perusahaan pembiayaan sekunder di Indonesia adalah PT Sarana Multimedia Finansial atau SMF. SMF berperan aktif dalam menyediakan pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung penyaluran KPR oleh bank-bank di Indonesia. PT Pemodalan Nasional Madani atau Persero. Berdasarkan peraturan OJK nomor 16 POJK 05/2019, PT Pemodalan Nasional Madani atau Persero atau PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan Persero dalam rangka mengembangkan demokrasi usaha kecil dan menengah. Perusahaan ini merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam pengembangan, memajukan, dan memelihara usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kurung UMKM. PT PNM memiliki beberapa bidang usaha yaitu yang pertama, unit layanan modal mikro.
yaitu program yang memberikan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. Yang kedua, Pembina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau yang disebut PEKA, yaitu layanan pinjaman modal bagi perempuan berasa sejahtera yang akan membuka UMKM. Yang ketiga, pengembangan kapasitas usaha atau PKU, yaitu layanan pendampingan dan pembinaan pada para pelaku UMKM di Indonesia. Baik, di sini selanjutnya ada PT Dana Reksa. PT Dana Reksa atau Persero bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1976 ini berbisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantaraan perdagangan efek, pendamping emisi, serta manajer investasi dan reksadana. PT Dana Reksa atau Persero sepenuhnya 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Dana Reksa adalah lembaga keuangan Indonesia perintis untuk memperkenalkan reksadana di Indonesia. Lalu di sini ada pengertian lembaga keuangan mikro. Pasal 1 UU nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan memperdaya masyarakat baik melalui simpan atau pinjam. Lalu di sini ada tujuan LKM. Tujuan LKM yang pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu peningkatan sumber daya ekonomi dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, Yang ketiga, ada membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Bentuk badan hukum LKM yang pertama itu ada koperasi, yang kedua perseroan terbatas yang sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, atau badan usaha milik desa atau kelurahan. Adapun sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20%. Selanjutnya, pengertian teknologi finansial. Teknologi finansial atau teknologi keuangan atau fintech adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan perolehan keuangan. Selanjutnya ada fungsi teknologi finansial. Teknologi finansial atau financial teknologi atau fintech memiliki banyak fungsi, diantaranya memudahkan transaksi keuangan. Fintech memungkinkan masyarakat dan bisnis melakukan transaksi keuangan dengan mudah, meningkatkan inklusi keuangan. Fintech menyediakan layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi siapapun untuk mempercepat perputaran ekonomi. Fintech mempercepat perputaran ekonomi dengan meningkatkan akses keuangan dan kemudahan bertransaksi. Mendukung UMKM. Fintech membantu pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan memudahkan transaksi keuangan. Membantu membiayai proyek kreatif. Fintech merupakan individu atau perusahaan mengumpulkan
membantu masyarakat menyimpan data kartu kredit, kartu debit, kartu kredit, dan saldo rekening bank. Fintech memungkinkan masyarakat menyimpan semua data kartu debit, kartu kredit, loyalty card, saldo rekening bank, dan bahkan saldo aplikasi tertentu lewat satu aplikasi smartphone. Fintech merupakan salah satu jenis startup yang berfokus di bidang keuangan digital. Tujuan teknologi finansial atau fintech adalah untuk meningkatkan akses keuangan, mempermudah transaksi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan fintech meningkatkan akses keuangan. Fintech memungkinkan masyarakat dan bisnis untuk mengakses layanan keuangan secara lebih mudah dan efisien. Mempermudah transaksi keuangan. Fintech memudahkan transaksi keuangan seperti pembayaran, investasi, dan pendanaan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Fintech dapat mendorong pertumbuhan
kasih. Silka, Silka ingin menjawab pertanyaan. Jadi pertukaran ekonomi itu proses tukar menukar barang, jasa atau sumber daya untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Bisa dalam bentuk barter, transaksi moneter, perdagangan internasional, atau digital. Perputaran pertukaran. Perputaran ekonomi itu adalah siklus pergerakan uang, barang, dan jasa dalam suatu sistem ekonomi. Itu mencakup produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi yang saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Bisa diterima serta. Oke, Salwa. Tadi kan pertanyaannya kalau kalau dana reksa itu 100% dimiliki pemerintah, ada nggak sih keuntungannya gitu kan? Itu tuh kalau dari yang kita dapat tuh ada keuntungan untuk perusahaan dana reksa itu tadi. Yang pertama itu melalui biaya manajemen. Perusahaan pengelola mendapatkan imbalan dari biaya manajemen yang dibebankan kepada investornya. Terus tuh yang kedua juga ada peningkatan aset yang dikelola. Terus tuh semakin besar dana yang dikelola, maka semakin besar juga potensi keuntungan atau pendapatannya dia sendiri dari perusahaan itu. Terus tuh ada sinergi dengan entitas pemerintah. Kepemilikan pemerintah